Past continuous tense. Fungsi dari past continuous tense yaitu digunakan untuk mengungkapkan tindakan atau peristiwa yang sedang berlangsung atau yang sedang dilakukan pada waktu tertentu pada masa lampau. Contohnya yaitu, The children were sleeping at 10 p.m. last night. Anak-anak sedang tidur pada pukul 10 malam lalu. Rumus bentuk positif jika menggunakan subjek I, maka akan diikuti to be was. Dan setelah itu diikuti verb one atau kata kerja bentuk pertama yang diikuti dengan imbuhan ing. Baru setelah itu ditambahkan objek atau kata keterangan waktu dan atau kata keterangan tempat. Kemudian rumus berikutnya yaitu jika dia bersubjek we, you, they, maka kata subjek tersebut akan diikuti to be, were. Baru setelah itu diikuti dengan verb one atau kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan imbuhan ing. Baru ditambahkan objek dan keterangan waktu atau tempat. Sedangkan untuk kalimat yang bersubjek he, she, it, itu penambahan to be-nya juga sama seperti subjek I, yaitu ditambahkan to be, was. Dan baru setelah itu ditambahkan kata kerja bentuk pertama, diikuti dengan imbuhan ing, dan ditambahkan objek. Ini adalah contoh dari kalimat positif dari past continuous tense. Contohnya yaitu, he was watching TV at 8 a.m. yesterday. Dia, laki-laki itu, sedang menonton TV pada pukul 8 pagi kemarin. Jadi di sini subjek yang diambil yaitu penggunaan subjek he, baru kemudian diikuti kata to be, yaitu was, karena sesuai dengan rumusnya tadi. Baru setelah itu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama yaitu watch, dan ditambahkan imbuhan ing, maka dia bergabung menjadi watching. Kemudian diikuti dengan objek atau kata bendanya yaitu televisi, dan diikuti dengan kata keterangan waktu lainnya yaitu yesterday yang artinya kemarin. Untuk rumus negatif, subjek I akan diikuti to be, was, not. Baru setelah itu ditambahkan verb one atau kata kerja bentuk pertama yang diikuti imbuhan ing ditambahkan objek. Jadi di sini bedanya yang positif dengan negatif, yaitu pada kata to be-nya was ditambahkan not. Kalau pada positif tidak diikuti kata not, di negatif diikuti kata not. Begitu juga dengan kalimat yang memiliki subjek we, you, they, maka akan ada tambahan to be, were not. Jadi pada kata were, itu akan ditambahkan kata not. Baru setelah itu diikuti kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan imbuhan ing, baru setelah itu diikuti objek atau kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Sedangkan pada subjek he, she, it, juga terdapat penambahan not pada to be-nya sehingga menjadi was not. Baru setelah itu diikuti verb one atau kata kerja bentuk pertama dan ditambahkan imbuhan ing, diikuti dengan objek. Contohnya itu, he was not watching TV at 8 a.m. yesterday. Jadi, subjeknya yaitu he yang artinya dia laki-laki diikuti dengan to be, was not, karena dia merupakan kalimat negatif yang artinya tidak watching. Watch di sini kata kerja bentuk pertamanya yang artinya menonton, kemudian diikuti tambahan imbuhan ing. Baru setelah itu diikuti dengan kata benda yaitu TV, dan terdapat keterangan waktu pada pukul 8 pagi, yesterday, kemarin.
Kemudian pada kalimat tanya, to be akan berada di depan dari subjek. Jadi, jika subjeknya adalah I, maka to be was akan berada di depan yang memiliki arti sebagai apakah. Jadi, was I diikuti verb one, ditambahkan imbuhan ing baru diikuti oleh objek. Begitu juga dengan to be lainnya yaitu were. Untuk penggunaan subjek we, you, they, maka juga akan berada di depan kalimat. Sedangkan pada subjek he, she, it, pada di depan kalimatnya diikuti to be was. Jadi was, were, was. Jadi artinya yaitu apakah jika berada di awal kalimat. Baru diikuti dengan subjek, setelah itu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, dan diikuti imbuhan ing, baru setelah itu ditambahkan objek atau kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat. Pada kalimat tanya yang bermakna negatif atau bermakna tidak, maka to be tetap berada di depan sebelum subjek, tetapi kata not tidak bergabung dengan to be, tetapi diletakkan setelah kata subjek. Contohnya yaitu was I not. Verb one diikuti dengan tambahan imbuhan ing, baru setelah itu ditambahkan objek. Begitu juga dengan to be were untuk penggunaan we, you, they, maka setelah subjek baru ditambahkan kata not. Baru diikuti dengan kata kerja bentuk pertama dengan imbuhan ing dan ditambahkan objek. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang past continuous tense. Semoga mudah dipahami. Terima kasih telah menonton channel 3 Bahasa. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.